Aku ingin tahu berapa lama bisa berputar tanpa berhenti. Hei, bersiaplah. Aku ingin kue yang paling lezat. Kue bagus, aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah, aku seorang profesional. Apalah artinya kue tanpa krim yang lezat? Dengan hati-hati letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, dan ini pasti akan menarik. Baiklah kue hati untuk kekasih Margot. Aku akan menghias sedikit dan mengambil beberapa ketel dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang kalau menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi 2. Letakkan satu bagian di atas bagian lain. Potong bagian bawah tengahnya. Dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah karya agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue, mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelehkan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini, glitter. Dan juga masukkan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik, lihatlah. Wow, sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang buruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow, kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Ini lezat. Baiklah, aku akan mencoba kue nenek. Permen coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah, aku akan coba. Rasanya juga tidak enak. Dan yang menang, kue chef. Sudah aku bilang, aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah, aku siap. Ini sangat mudah. Baiklah, siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Lezat. Seperti biasa, kamu mau? Seperti yang kamu suka. Okay. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini, bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaleng krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku perlu membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen, Oreo, dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay. Aku adalah seorang pesulap yang baik waktu muda. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja, lihat.
Ambil kentang, kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku akan menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla, iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya, kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat keemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andi, keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Tambahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. My. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, arang jenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Ya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spaghetti terbaik. Oke, tidak masalah. Oke. Tentu saja, sayang. Okay. Seandainya aku tahu cara membuat spaghetti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini. Coba kita pukul-pukul sedikit. Spaghetti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan? Pertama harus menyalakan kompor. Lihat, lalu masukkan spaghetti ke dalam air. Alright. Seperti ini, mengerti? Holy moly! Okay. Betul. What's the matter with you? Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung, menumpuknya di tumpukan dan membuat cekungan di tengahnya, lalu mengambil telur. Mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit pewarna hitam, ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. What? What? Bagus sekali. Sekarang mengeluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. What? Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andi, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagettiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu.
Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spaghetti ya? Baiklah. Aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya, lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Mie instan sudah siap. Keren. Ini gurita, benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? What? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spaghetti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan, menarik. Ini sangat enak, tapi pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andi menang. Apa? Aku menang. Yeay. Hei, berikan teleponnya. Jangan sampai terganggu. Aku mau donat yang enak seperti ini. What? Sebuah donat, mengerti? Mudah. Ayo kita Google. Oh, jangan melihat, Nenek. Kenapa harus memasak ketika bisa memesannya? Dan ini donatku. Mari kita lihat. Bagus. Aku selesai. Aku akan terus bermain di ponselku. Aku akan menunjukkan kelas master. Untuk itu, aku membutuhkan banyak rasa yang berbeda dari vodka. Lalu kita tuangkan ke dalam cangkir dan tambahkan pengental. Selanjutnya, kita akan membutuhkan cetakan berbentuk donat. Kita ambil minumannya dan tuangkan ke dalam cetakan. Kita harus berhati-hati agar tidak ketumpahan apapun. Lalu biarkan dia mengeras dan semua sudah selesai. Ayo kita keluarkan dari cetakan, lalu taruh di piring dan hiasi dengan taburan manis. Selesai, donat kita sudah siap. Hei, lihat yang dia buat. Baiklah, mari kita lihat apa yang kubuat. Baunya enak. Kita mencelupkan ke dalam coklat. Oh, ini sangat enak. Oh, aku bisa memakannya tapi tidak bisa. Aku harus meninggalkan untuk cucuku. Ayo jangan lupa tentang taburannya. Aku membuat kenari yang sudah dihancurkan. Bagus. Stroberi ini? Oh, ambil satu. Ayo ambil stroberi dan potong dengan hati-hati lalu taruh di atas donat. Ya, bagus sekali. Mike, apa kau akan melakukan sesuatu? Oh, apa yang kau lakukan? Kenapa kau makannya? Oh, apa yang harus kau lakukan sekarang? Oh, aku punya ide. Aku akan memperbaikinya dan mengambil coklat lalu mencairkannya. Sekarang kita taruh di atas donatku. Sekarang taburkan gula di atasnya. Tidak ada yang lebih baik daripada banyak gula dan taburan. Lalu biskuit Oreoku. Sekarang kita hias dengan warna merah. Lalu kita berikan giginya. Apa kalian tahu siapa dia? Hagi-Wagi sudah siap. Kita sudah siap, cucuku. Oh, ini sangat cantik. Nice. Oh, yang ini terlihat seperti kacamata. Aku harap rasanya juga indah. Oh, ini enak. Cool. Thank you. Selanjutnya. Oh, Nenek. Ini sangat cantik. Bentuknya kecil. Terlihat seperti cincin. Ini enak. Hei
Baiklah, donat terakhir. Terlihat sangat menarik, seperti monster sungguhan. Oh, rasanya manis dan lezat. Semuanya lezat, tapi kita harus memilih pemenang. Oh, sangat sulit. Baiklah, pemenangnya. Oh, luar biasa. Aku adalah koki sungguhan. Wow. Sekarang aku mau es krim. Cool. Oh, oke. Oh iya? Yes. Ini akan dilakukan dengan cepat. Aku membutuhkan semangka. Kita akan memotongnya di atas. Yes. Lalu kita masukkan blender dan kita hancurkan semua. Kita buat sampai halus dan kita punya smoothie semangka. Lalu tambahkan sedikit air perasan lemon. Oh, tolong aku. Oh, Nenek, tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Aku selalu punya perban untuk kejadian seperti ini. Oh, lebih baik. Iya, maaf. Jangan terganggu. Kita perlu menambahkan gula ke dalam smoothie, lalu mengaduk semuanya. Untuk membuatnya lebih cantik, Let's go. kita tambahkan sedikit pewarna putih. Aku menggunakan pewarna alami. Dan beruang bergetah favoritku. Aku suka sekali. Tapi bukan itu saja. Kita tidak hanya akan membuatnya seperti itu, kita harus mencairkannya. Oh ya, itu bagus. Ayo kita tuangkan jelly ke atas kertas. Kita harus membentuknya dan membiarkannya mengeras. Selesai. Ini akan menjadi tempat es krim. Cucu. Oh, apa itu? Nenek, kau terlihat seperti bajak laut. Baiklah, ini dia mata jeliku. What? Ini dia. Kau bisa menyimpannya, Nenek. Jangan berterima kasih padaku. Oh, kau baik. Baiklah, semuanya hampir selesai. Sekarang menggunakan sendok es krim untuk menyendoknya, lalu menaruhnya. Dan sentuhan terakhir. Aku akan menggunakan beberapa emas. Sempurna. Makanan penutup emas sudah siap. Oh, Nenek, kau membuatku takut. Aku pikir aku juga punya ide. Mari kita lihat apa yang kupunya. Kaos kaki. Bukan punyaku. Oh, Skittle, keripik. Oh, Skittle, betul. Kita harus menyortirnya berdasarkan warna. Semua sudah siap. Sekarang kita taruh semua ke blender. Setiap warna satu persatu. Sempurna. Sekarang kita butuh es krim. Aku akan menggunakan es krim Baskin Robbins. Lalu menambahkan semuanya. Dan keripik. Oh, aku suka sekali. Sebenarnya kita hanya butuh tempatnya. Kita tuangkan semua berlapis-lapis. Dan jangan lupa stik es loli. Ini akan lebih mudah dimakan. Nenek, bangunlah. Oh, aku harus melakukan sesuatu juga. Yogurt yang kau butuhkan, masukkan ke blender. Lalu tambahkan gula. Oh, sayuran. Mereka juga cantik dan juga sehat. Ayo nyalakan blender dan mulai. Wanginya enak. Es krim ini akan menjadi luar biasa. Kita tuangkan ke cetakan dan jangan lupa stik kayunya. Dan ayo kita tunggu sebentar. Apa yang bisa aku lakukan dengan stroberi? Oh, aku tahu. Nenek harus mencari bahan lain yang penting sekarang. Harusnya aku naik taksi saja.
Wah! Aku butuh itu. Pergi dari sini. Wah! Ini dia maduku. Sempurna. Kita bisa kembali. Beri jalan nenek kembali dengan madu. Yes. Aku membawa madu yang sangat segar. Kita tuang untuk tahap akhir. Tuang madu ke dalam gelas. Campurkan dengan stroberi. Es krimnya sudah membeku. Saatnya mengeluarkan. Nice. Ini akan berhasil. Kita celupkan. Luar biasa. Kita sudah siap. Let's go. Akhirnya, aku suka es krim. Wow, Okay. ini menarik. Apa ini? Menjijikan. Rasanya seperti selembar kertas. Aku tidak mau makannya lagi. Oh, ini terlihat cantik. Dan warnanya sangat cocok dengan gaunku. Nenek, bagus. What? Ini aneh. Okay. Seperti keripik, tapi isinya bukan. Wow, ini seperti pelangi. Dan rasanya enak sekali. Ini adalah es krim terbaik. Mike menang lagi. Oh, tentu saja. Siapa chef di sini? Let's go. Oh, nenek. Aku mau kue ulang tahun. Yes. Baiklah, nenek akan mulai memasak sekarang. Aku butuh tepung yang banyak. Tambahkan susu, sedikit gula, dan sedikit mentega. Sekarang kita kocok dengan baik. Aku akan menunjukkan cara mengocok adonan. Ya, dengan bantuan alat ini. Nenek, kau tidak akan bisa lebih cepat. Lihat ini. Oh, aku bisa melakukannya dengan cepat juga. Oh, tidak. Nenek. Adonanku sudah siap. Aku akan tuangkan ke dalam cetakan khusus dan membawanya ke oven. Ayo kita pilih waktu yang tepat dan mulai memasak. Lihat yang aku punya. Aku akan membuat waffle yang berbentuk hati yang lezat. Tuang adonan ke situ, tutup, dan voila. Bagaimana kau makan waffle tanpa selai? Ambil sendok yang besar dan juga kita buat untuk di atasnya. Lebih banyak layer di atasnya. Dan tentu saja krim kocok untuk menjadi sentuhan akhir. Dia sangat cantik. Oh, sebentar. Aku lupa sesuatu lagi. Buah beri dari semak-semak selalu bagus. Mereka begitu indah dan beraroma. Pergi dari kursiku. Ayo kita taruh buah beri di atas krim. Kita taruh lebih banyak, lebih baik. Dan taburkan gula halus di atasnya. Dan kue sudah siap. Oh, cucuku, kau kotor. Biarkan aku bersihkan mukamu. Ini benar-benar buruk. Baiklah. Kupikir sudah siap. Baunya enak sekali. Oh my. Sayang, kenapa kau tidak membagi dengan nenek? Sempurna. Kue dasarnya sudah siap. Ayo kita potong. Yes. Sekarang, tambahkan krim. Kita akan menaruhnya dengan warna yang berbeda. Lalu, kita juga akan membuatnya di luar kue. Kita rapikan. Dan saatnya untuk menghiasnya. Aku akan mengambil hubah-bubah dan membungkusnya kue di dalamnya.
dan menggunakan permen Nerds di atasnya. Kue sudah siap, dan ini akan menjadi paling lezat dan indah. Mike, Oh, aku tidak punya waktu untuk membuat kue. Tapi lihat resep yang menarik di sini. Ini bagus. Aku akan membuatnya dengan cepat. Aku masih punya sisa Nutella. Aku juga butuh tepung, telur, dan sedikit susu. Lalu kita campur semuanya. Dan kita masukkan ke dalam microwave. Ayo kita tunggu sebentar. Aku sangat bersemangat. Oh, selesai. Kita keluarkan toplesnya. Hati-hati, ini sangat panas. Dan sudah siap. Jangan khawatir. Bau apa ini? Duh. Wow, aku harus mencobanya. Ini tidak buruk. Ya, lumayan. What? Wow, ini cantik sekali. Enak sekali krimnya dan sangat nikmat. Aku mencintaimu, Nenek. Yes! Kue yang sangat besar dan indah. Dan ini hanya untukku. Ini rasanya pasti lezat. Kue permen karet. Wow. Dan tentu saja ini adalah kue yang terbaik. Apa? Pergilah. oh, apa yang kau punya? Aku telah memutuskan ingin makan kue. Maukah kalian membuatkanku? Elsa, kamu pasti bisa. Anna juga bisa. Christoph, aku percaya padamu. Aku sudah tahu apa yang akan kita gunakan. Aku akan membutuhkan coklat. Pertama, kita pecahkan jadi beberapa bagian dan lelehkan semua. Ini enak sekali. Ini akan membuat Christoph tertawa. Dan sekarang kita tuangkan coklatnya. Lihat ini. Apakah ini indah? Sekarang kita tambahkan KitKat. Ini akan jadi sangat indah. Sekarang kita tambahkan lagi coklat Maltesir. Sekarang kita tuangkan semuanya ke atas kue. Ini jauh lebih cantik. Wow, ini sempurna. Sekarang giliranku. Aku akan menuangkan kamu cara membuat kue yang lezat. Aku akan menggunakan keahlianku yang luar biasa untuk menghias kue. Wow, lihat ini. Ini adalah es buah. Sekarang aku akan membuat kue dengan kekuatan superku. Kita hancurkan semuanya. Kita hancurkan pelan-pelan. Ya, sempurna. Aku sudah dapat seperti ini. Kemudian kita hias di atas kue. Tuangkan bubuk manis di sini. Dan ini akan jadi sangat sempurna. Kueku sudah siap. What? Wow, Elsa, Anna, kuliah kalian sangat keren. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Oh benar, aku akan membuat kue madu. Aku akan mengambil madu dulu. Maaf teman-temanku. Aku sudah selesai. Oh lihat ini. Bapak, ada apa di situ? Tidak ada apa-apa. Sekarang aku akan taruh kue madu ini. Aku akan dekorasikan dengan semuanya. Oh teman-teman, ada apa? Oh lebah-lebah, jangan ganggu temanku. Aku akan kembalikan ke kamu kalian. Terima kasih, Christoph. Wah, tidak apa-apa. Dan sekarang kita taruh hiasan di atasnya. Ini akan jadi lebih menggemaskan. Wah, sempurna. Wow, kue sangat cantik. Kenapa lidahku nyangkut? Elsa. Ups. Kenapa kau membuat seperti ini? Wow, kue madu. Apakah ini lebah?
Dan sekarang aku akan coba kue coklat ini. Permen favoritku, KitKat dan Martesir. Ini kue coklat, lezat sekali. Selamat anak, kamu hebat. Dan aku akan menghabiskan tentu saja pemenangnya ini. Benarkah? Kenapa dia pemenangnya? Aku ingin milkshake. Aku menunggu milkshake terlezat dari kalian. Aku punya ide. Aku akan membuat minuman kocok coklat dari es krim coklat. Rasanya pasti lezat. Ayolah. Oke, sekarang ada selanjutnya. Aku punya resep rahasia. 1 kotak coklat. Aku sudah mengumpulkannya untuk 10 tahun. Ini adalah coklat terbaik di seluruh kerajaan. Sekarang tambahkan susu. Dan tambahkan bubuk coklat. Tidak. Bubuk coklatnya kemana-mana. Maaf teman-teman. Aku sangat memalukan. Oke, sekarang kita tuangkan bubuk coklatnya. Dan tambahkan Nutella. Dan hancurkan semuanya. Kenapa kamu sangat bergetar? Sekarang kita tuangkan. Kita tambahkan sirup coklat di sini. Dan tuangkan coklatnya. Tambahkan dengan krim kocok. Ini sangat lezat. Jangan lupa KitKat. Wow, lihat ini. Kita akan membuat sebuah api. Ini sangat luar biasa. Wow, kita taruh di sini. Kita bakar marshmallow-nya. Ini jauh lebih baik. Dan ini sudah sempurna. Gimana matiin ya? Oh tidak. Tenang, aku akan membantu kalian. Sudah selesai. Terima kasih, Elsa. Sekarang waktunya aku untuk membuat. Aku akan memasak koktail yang terbaik. Koktail ini akan menjadi sangat lezat. Kita tuangkan lebih banyak sirup blueberry. Dan selanjutnya kita hias gelasnya. Tambahkan dengan permen. Dan jadi sangat indah. Lihat ini. Sekarang kita tambahkan es krim. Tambahkan es warna biru. Kita taruh semuanya. Dan susu. Sempurna. Sekarang kita nyalakan dulu. Menakjubkan. Yang harus kita lakukan hanyalah menambahkan keajaiban. Krim kocok. Tambahkan lebih banyak keajaiban. Dan ini akan jadi sangat indah. Wow, ini sangat cantik. Tambahkan lagi coklat di atasnya dan sedotan. Koktailku sudah siap. Elsa, kamu sungguh luar biasa. Aku tidak punya ide yang bagus, tapi aku akan membuat koktail dengan sirup maple. Aku akan menghias pinggiran gelasnya. Sekarang kita tambahkan es krim. Oh, ini luar biasa. Dan kita masukkan ke dalam blender. Aku ingin menambahkan beberapa kacang. Tapi ini sakit. Gigiku jadi lepas. Ini adalah ide yang buruk. Itu gigiku. Bagaimana aku kembalikannya? Dia kembali. Sekarang kita tambahkan kacang. Kita taruh semua di dalam blender. Tambahkan susu. Dan blender semuanya. Tuangkan ke dalam gelas. Dan lengkapi dengan krim kocok. Enak sekali. Aku akan tuangkan semuanya. Dan sekarang aku akan melelehkan sedikit coklat. Dan ini hanya sebentar. Tenang, tidak usah khawatir. Sekarang sudah selesai. Dan coklatnya akan meleleh seperti ini. Elsa, bantukan aku. Tentu saja. Aku akan menambahkan es padamu. Wow, ini jadi luar biasa. Terima kasih, Elsa. Aku akan menunjukkanmu triknya. Sekarang kita tuangkan ke sini. Wah, ini akan jadi sempurna. Dan ini dia. Susu kocok luar biasa.
Wah, semua ini terlihat sangat lucu. Aku ingin coba yang ini. KitKat enak sekali dan krim kocok sangat lezat. Ini enak sekali. Wow, coklatnya lucu sekali. Ini sangat menggemaskan. Dan rasanya luar biasa. Ini sangat enak. Christoph, kamu luar biasa. Dan kita coba punya Elsa. Ini terlalu dingin. Aku akan menghangatkanmu. Oh no! Kenapa kamu terlalu dingin, Elsa? Christoph, kamu pemenangnya. Terima kasih. Aku ingin biskuit. Apakah jelas? Apa yang harus kulakukan? Itu benar. Ada adonan di sini. Sekarang kita potong di sini. Dan kita angkat. Lalu kita taruh di sini. Dan tambahkan coklat. Kita tambahkan di sini. Kita tuangkan semuanya. Dan kita panggang di dalam oven. Aku juga ingin membuat biskuit sendiri. Aku akan membuat bentuk kepingan salju. Ini akan menjadi sangat cantik. Emma pasti akan menyukai ideku. Mari kita masukin semuanya ke dalam oven. Wow, kalian akan membuat biskuit yang sangat lezat. Aku sudah memanggang biskuitku. Sekarang aku akan menghiasnya. Aku punya ide. Aku akan menambahkannya dengan pretzel. Cool. Ya, kita taruh seperti ini. Kita tambahkan mata di atasnya. Wah, permen M&M yang sangat lucu. Ya. Dan tambahkan hiasan coklat. Oh, dia sedih. Dan ini dia terkejut. Dan dia mukanya sedikit aneh. Hampir selesai semua. Ovenku matang. Saatnya aku ambil sekarang. Wah, mari kita lihat cookies buatanku. Wah, ini pasti lezat. Aku akan hias dengan Nutella di atasnya. Kita tuangkan juga marshmallow. Dan ini sangat lembut dan manis. Dan kita tusuk semuanya. Kenapa susah? Sekarang kita panggang sedikit agar rasanya semakin lezat. Kita taruh di atasnya dan jadi sempurna. Ini sangat lezat. Wow, buatanmu sangat luar biasa, Anna. Oh iya, kueku. Saatnya aku menghiasinya. Aku akan menambahnya dengan hiasan warna-warni. Nice. Pertama, kita taruh seperti ini. Kita hias dengan tambahkan ini. Wow, ini sangat sempurna. Emma pasti akan menyukainya. Come on! Yeay! Biskuitnya sudah matang. Aku ingin mencoba yang ini. Bentuknya seperti gaun warna biru. Wow! Enak! Lucu sekali. Apa ini? Rusa kutub. Dan ini sangat lezat. Luar biasa. Wah, apa ini? Oh, ada marshmallow di dalamnya. Ini luar biasa. Siapa pemenangnya? Elsa, selamat, kau pemenangnya. Yeay, akhirnya aku menang. Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi.
Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Apa
Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya melakukan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shorted. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya Koki. Terima kasih. Sebentar, kita harus memasak sekarang. Aku ingin burger. Apa? Aduh, bagaimana caranya? Ya, sangat mudah. Siapa yang ingin burger? Memasak roti biasa itu membosankan. Ya, di mana ya roti hitamku? Ini dia. Terima kasih tangan. Aku akan memasaknya sesuai resep rahasia. Dan ini akan sangat lezat dan renyah. Sekarang kita tambahkan salad dan saus tomat super panasku. Nice. Tidak. Nenek, kau baik-baik saja? Oh my. Aku membuat Nenek takut. Itu hanya saus tomat. Dan ini irisan daging. Mungkin ini seperti batu. Tapi aku tahu cara memperbaikinya. Dinamit! Jangan panik. Aku punya semuanya di bawah kendali. Sekarang sudah matang. Aromanya lezat. Dan kemudian keju. Aku akan membuat tampilan keju di sini. Dan jangan lupa
cabai dengan atasnya di sini. Akan seperti setan. Terima kasih tangan. Aku bisa menambahkan tangan di dalam burger ini. Dan sempurna. Oh my God! Aku tidak akan menyentuh daging cincang ini. Berikan padaku. Jangan dibuang. Aku akan memasaknya. Oh, come on. Ini bisa digunakan. Aku akan menggunakan marshmallow burger. Ini sangat lezat untuk membuat marshmallow jadi besar. Sempurna. Aku bisa membuatnya. Wah, ide yang menarik. Dan selanjutnya. Dan kita potong marshmallow jadi 2 bagian. Kita tambahkan Nutella strawberry dan coklat biru. Jangan lupa coklat biru di sini. Wah, sempurna. Kita tambahkan permen lagi di sini. Dan aku akan membuat mata dan telinga seperti ini. Kita tambahkan lagi di sini. Wah. Nice. Ini jadi sangat sempurna. Nenek. Oh, aku baik-baik saja. Inilah saatnya aku untuk menggoreng irisan daging. Lalu tambahkan mayones di sini. Dan tambahkan salad hijau, tomat. Dan tentu saja saus tomat lagi. Dan kita tumbuk semuanya. Lihat kotaknya sangat lucu, bukan? Oh, ini punyaku sendiri. Dan kita taruh dalam kardus. Apa? Selamat menikmati. Wah, keren. Oh my God. Apa itu? Monster apa? Apakah dia menggigit? Baunya seperti cabai. Aku tahu, aku pasti tidak mau. Aku lebih suka makan burger dari nenek. Pasti tidak pedas. Keren. Terima kasih, nenek. Wow, burger unicorn yang lucu. Ini enak sekali. Aku bahkan tidak tahu siapa yang bisa menang. Tapi aku tahu kakakku pemenangnya. Aku pemenangnya. Oh my God. Nenek, kau lucu sekali. Aku mau milkshake. Siap. Aku akan memasak untukmu. Aku akan memasak. Sekarang apa yang kita punya ya? Oh ya, kita punya susu di sini. Oops. Oh my God. Oh, kenapa tumpah-tumpah? Wah, pelan-pelan. Maaf, nenek. Mari kita bersihkan. Kita masukkan. Dan kita blender sekarang. Wah, ini sangat keren. Dan selanjutnya, kita tambahkan Nutella. Ini sangat lezat. Warnanya juga kuning. Kita taruh gelasnya di sini. Dan dengan permen. Lalu kita tuangkan susunya. Ini akan jadi sangat lezat. Permen nerds juga jangan lupa. Kita aduk semuanya. Dan tentu saja krim kocok. Ini sangat lezat. Selesai. Hebat sekali, cucu. Untuk minumanku, kamu juga butuh susu segar. Serta es krim coklat. Dan sebatang coklat. Nenek tahu cara menyenangkan cucu kesayanganku. Berapa lama ini? Ini gunakan mixer seperti ini. Terima kasih. Tapi kau mengagetkan. Nah, kamu telah membantuku.
Thank you. Terima kasih. Sekarang aku punya koktail coklat yang luar biasa. Akan kutambahkan whipped cream di sini dan taburan coklat. Ini akan jadi sangat sempurna. Selesai. Selamat nenek. Sekarang saatnya aku akan membuat. Aku akan menambahkan rasa pistachio di sini. Kita aduk semuanya dan tambahkan sirup stroberi di atasnya. Kita tambahkan untuk menghiasnya jadi lebih indah. Dan kita tuangkan milkshake-nya di sini. Apa lagi yang lupa? Oh, tentu saja tangan. Bantu aku. Oh, kenapa tangannya bisa bergerak pergi? Hei, curi! Ambil krim kocokku. Terima kasih tangan. Saatnya menyelesaikan milkshake ini. Oh ya. Ini jauh lebih baik. Kita tambahkan mata di atasnya. Dan tentu saja permen gigi. Dan selamat minum. Selamat menikmati. Oh, ini enak sekali. Tapi, aku bisa merasakan rambut. Ini menjijikan. Aku tidak mau minumnya lagi. Oh, lucu sekali monsternya. Dan permennya sangat lezat. Aku sangat menyukainya. Lezat. Yang terakhir adalah milkshake coklat. Oh, ini sangat lezat. Wah, aku sangat menyukainya. Ya, nenek, kau pemenangnya. Oh, tentu saja cucuku. Waduh. Sekarang tolong masakkan aku kentang goreng. Aku akan melakukannya. Okay. Tentu saja, cucuku. Apa? Oke, aku tahu caranya. Aku punya alat untuk memotong kentang goreng. Lihat ini. Wow, bagus sekali. Alatku lebih cepat. Dan selesai. Bagus. Oh my God. Jangan makan yang sudah jadi. Mari kita lihat. Sempurna. Aku punya banyak sayur. Nice. Oh, jangan lupa pencet tombol subscribe untuk video ini, bukan? Kita potong sayur-sayurannya. Wow, ini sempurna. Kita potong lagi apel. Nice. Ini sangat segar. Buah-buahan sangat baik untuk tubuh. Oh, baiklah, aku akan memakannya sendiri. Dan sekarang, mari kita hias apel ini. Lihat betapa cantiknya. Aku akan menggunakan apel jadi tempat. Yogurt adalah pasangan yang tepat. Kita taruh di sini dan tambahkan sedikit bumbu-bumbuan. Sempurna. Oh, ada apa itu? Apa? Aku sedang memotong kentangku. Dan aku akan tambahkan pewarna hitam di sini. Kita aduk semuanya. Ini sudah selesai. Tolong! Kentang gorengnya menyiprat. Susah sekali menggorengnya. Aku akan taruh di tisu. Sekarang, aku bisa mewarnainya. Kita gunakan dengan pewarna yang cantik.
Wah, adik kecilku akan sangat senang dengan ini. Aku sudah punya tempatnya. Dan jangan lupa saus tomat. Nice. Wednesday, bagaimana denganmu? Kentangku hampir selesai. Tangan. Terima kasih. Menurut dari gambar ini, Thanks. aku akan membuat kastil dari kentang goreng. Aku membutuhkan waktu. Hampir selesai. Wow! Jangan lihat. Ini terlalu cepat. Lihat kastilnya selesai. Dan sekarang, kastil selanjutnya. Jangan ganggu dia. Wah, sekarang sudah hampir selesai. Sekarang sudah jadi yang sempurna. Selamat menikmati, cucu. Wow! Nenek datang dengan ide untuk membuat kentang goreng yang sangat keren. Tidak. Aku tidak suka. Ini tidak enak. Aku akan coba kentang yang ini. Aku akan coba yang warna kuning. Enak sekali. Aku sangat senang. Wow! Ini adalah kali pertama aku melihat kastil kentang goreng. Sangat keren. Dan ada saus tomat di sini. Oh, keren. Wednesday, kamu pemenangnya. Selamat. Yeah, aku berhasil. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Dwers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Wow! Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan.
Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, Nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome! Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Rasa apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hacim. Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle.
Ya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle island. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali, apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya.